Oke, baik, Bapak Ibu sambil menunggu kita tunggu Pak Kuduri sebentar, nggih. Kalau beliau sudah hadir, kita mulai. Nggih, Bu Ajeng. Ya, Bu Nur. Mbak Nur, bapaknya rapat? Enggak, sedang makan. Oh, sedang makan sebentar ditunggu ya. Mbak Nur udah makan po? Sampun tadi Bu Arlin, nyuwun sewu Bu Arlin tadi katanya enggak ke Wah, belakang, kekenyangan ya. apa? Mbak Bu Arlin tadi enggak ke belakang, Bo? Oh, ke belakang. Aku bareng Bu Aris tuh. Oh, oh ya ya, oke oke sebentar ya, sebentar. Kata Pak Taufik nggak boleh ke belakang, ke ruang Eh. makan. Betul. Mbak Ayu pakai lingan. Nah, aku ya Allah paham nang duri. Aduh, ternyata ya. Kita salah memilih kata ini, Mbak Eva. Padahal ke sana itu ke belakang atau kemana ya? Ke depan. Ke samping. Ke samping, ke samping. Ke samping. Nggak Oh, spesifik. Ke kita samping. Pak berdiri, Taufik ke samping. naik ke atas, maju ke depan, Hmm. mundur ke belakang, keluar. Pak Taufik kayaknya nggak dahar tau. Kalau saya kan rasa cinta dimasakkan, karena nggak berlaku sing nang duri. Nggak maju. Aduh. Sindir ya, nggak nggak pernah ngasih, nggak pernah bawain rekaman dari. Apa, Pak? Takut ya, Pak Taufik takut ya kalau bekalnya masih utuh ya. Hmm. Hmm. Bu Nur itu sambil masih telepon ya. Berarti kita hari Senin jadi ya, Bapak Ibu jam 8 ya. Saya kok lupa nulis di grup. Ini saya sedang telepon Pak Sofan ya Bu, yang dari Bapak E di ruang makan supaya apakah di sana ada percakapan agak lama biar masuk ke Zoom dulu. Ya, tapi kok nggak diangkat ya?
Mbak Tina, Mbak Tina, itu di chat sudah aku kirim ya. Nanti kalau buat arsip. Teman-teman semuanya, selamat siang. Sambil menunggu acara mulai nih. Iya, iya. Ada yang disampaikan, Mbak. Mm-mm. Jadi kan mungkin tadi teman-teman Salaman kan udah pada mulai nyobain aplikasi Sipgar. Mungkin teman-teman Hmm. Semarang bisa sambil di-download-download ya di Play Store. Jadi kendala yang didapatkan hari ini kita mencoba itu ternyata kan banyak yang terkendala ketika HP-nya waktu buat jalan lari cepat itu dimasukin kantong. Dia langsung Hmm. aplikasinya berhenti. Ada yang screensavernya jalan, aplikasinya juga berhenti, jadi nggak bisa selesai. Jadi kayaknya memang besok ketika melakukan lari, memakai aplikasi dihidupkan, itu HP-nya benar-benar dipegang pakai tangan aja selama 1,6 kilo tadi sih, sampai sampai larinya selesai. Dan sinyalnya dipastikan kuat. Itu. Aku tadi tak pegang juga, tak pegang terus Mbak Eva. Sinyalmu Tapi elek berarti, tumbas sinyal. tapi sampai belakang sini loh, sampai belakangnya Alamanda mau ke Taman Teletabis itu Hmm, hilang. sinyal ya berarti ya. Tapi Mm-mm. screensavermu nggak jalan ya, Mbak? Enggak, Terus kan ada yang screensaver setelah berapa menit terus dia HP-nya harus kekunci baru itu, Pak. gitu enggak. kan. Berarti saya harus Mm-mm, beli HP dulu. Ah, mm-mm. betul itu. Oh iya, nanti pulang ini Makanya tak kan beli ya. Ah, mampir, mampir. Oh iya harus dong. Di TL, di TL. Pakai aplikasi ini ya Mbak Eva ya. punya saya lancar sih tadi. Jadi Oh, memang Mbak Eva, langsung HP-nya merek operasi. apa ki? Mau mohon maaf. diutangin operasi. Wah, nek nggonku iki ketok era lancar iki. Karena kan mau nggak mau nanti di bulan Agustus kita tetap harus pakai itu kan, pakai Hmm. smartwatch masing-masing. Jadi memang harus buat latihan dari sekarang sih. Larinya itu 1,6. Terus kenapa ada yang bilang jalan juga nggak apa-apa, itu nanti Hmm. mempengaruhi hasil kebugaran kita sih. Karena kita contohnya dibuktikan dari semua teman-teman yang nyoba tadi dan sukses di aplikasinya itu muncul selesai, itu hanya Mm-mm. Mas Ipul yang dapat 4 tanda Wih, cinta. keren. Yang dapatnya baik, lainnya cuma dapat 3 tanda cinta, tanda love itu cuma Oke, dapatnya cukup gitu. terima Nah, kasih infonya. Berarti besok aku HP ku tak titipkan Mas Sawipul. Nah, itu Pak maksudnya. Mbak Eva, tadi aku itu di belakangnya Mas Saiful, tapi karena mati aplikasinya, Hmm. jadi aku nggak dapat bintang. Ya, Ya, berarti benar harus modal sinyal dulu. pesen ya Mas Ipul. Ijen Bu Besok Nur aku nek anu tes dipanggil meneh aku titip HP Pak wae. Kepala. Mbak Nur, itu di chat. Ya, Oh Bapak iya, sudah hadir ya? baik. Yuk, Eh, monggo.
Oke, Assalamualaikum Pak Kudori. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baik Bapak. Ini mengingat waktu kita mulai, nggih. Izin saya Ya, mulai. monggo-monggo. Baik, Oke, baik, ya, baik. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Bapelkes Semarang, yang saya banggakan Bapak Ibu Pegawai Bapelkes Semarang, baik ASN maupun outsourcing yang hadir melalui Zoom meeting di hari ini ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang setiap hari Jumat ya, rutin Jus Pala, Jumat sharing pengetahuan luar biasa sebagai ajang berbagi informasi yang bermanfaat baik bagi pegawai Bapelkes Semarang ataupun pegawai eksternal. Sebelum kita masuk kegiatan sharing session, terlebih dahulu kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Bapelkes Semarang kepada Bapak Kudori SEMKM. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati para Katim, koordinator, Widya Iswara, dan juga narasumber kita hari ini dalam Juspala, Ibu Suwarlin, dan juga segenap pegawai di lingkungan Bapelkes Semarang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka kegiatan kita Juspala edisi Jumat tanggal 2 Mei 2025 yang kali ini mengangkat tema mengembalikan integritas diri, pentingnya rasa tanggung jawab dan malu. Bapak Ibu yang saya hormati, penting bagi kita untuk senantiasa mengingatkan satu sama yang lainnya. Di Jus Pala ini sarananya kita untuk saling mengingatkan untuk berbagi, baik itu pengetahuan, nilai-nilai, dan tentunya di antara kita semuanya, apalagi ini narasumbernya juga dari internal kita, ini sangat baik menurut saya. Karena itu siang hari ini bersyukur narasumber kita Bu Warlin berkenan untuk berbagi kepada kita dan saya berharap ke depan juga telah agendakan untuk juga teman-teman kita semuanya dan kita sudah paham bersama bahwa Jus Pala ini sudah edisi yang kesekian kalinya yang sungguh luar biasa untuk tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan harapan saya adalah semua pegawai yang tentunya tidak berkepentingan bisa terlibat semuanya kecuali yang punya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan tentu kita maklum bersama tapi seyogianya bisa mengikuti apalagi dengan online seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati bahwa integritas itu adalah nilai kita, nilai diri kita. Kalau dalam bahasa agama tentu kita ada istilahnya istiqomah. Nah, di dalam bahasa kita adalah integritas. Ya, ini apalagi kita mencoba untuk menjadi Satgar WWK nasional. Nah, ini tentu mendorong kita untuk sama-sama menginspirasi kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk sadar diri bagaimana kita berperilaku dalam nuansa atau lingkungan yang sedang membangun nilai-nilai integritas. Jadi jangan nilai integritas kita pampang, kita pasang, tapi ternyata kita di dalam perilakunya jauh dari nilai-nilai integritas itu. Karena itu ini siang hari ini kita simak dengan sebaik-baiknya apa namanya nilai-nilainya kita camkan dan yang terpenting adalah kita laksanakan dalam kehidupan kita di dalam menjalani tugas dan fungsi kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kehadirannya semuanya yang telah bisa menyemarakan kegiatan Juspala yang merupakan kegiatan kita bersama-sama. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Warlin, terima kasih para WI Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kudori atas arahannya yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada kita semua terkait dengan bagaimana membangun nilai-nilai integritas.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya di tengah kita sudah hadir Kak Suwarlin SKM MPD. Beliau salah satu penyuluh anti korupsi ya, yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam memberikan edukasi terkait dengan bagaimana membangun budaya anti korupsi. Hari ini beliau akan sharing tentang mengembalikan integritas diri, pentingnya rasa tanggung jawab dan malu. Jadi kita di sini ngopi-ngopi ya, Bapak Ibu ya. Ini kata-katanya Bu Suwarlin, ngobrol pengalaman yang menginspirasi. Jadi kita akan bersama-sama mendalami bagaimana membangun kembali integritas diri dengan memaknai kembali pentingnya tanggung jawab serta menjadikan rasa malu sebagai pelindung dari perbuatan korupsi. Tanpa berpanjang kata, mari kita simak sharing ngopi-ngopi dari Warlin ya, Kak Suwarlin. Monggo Kak Warlin, waktu dan layar saya serahkan ke Kak Suwarlin. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Suara masuk dengan jelas kah? Jelas, jelas Bu Warlin. Nggih, matur nuwun atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nggih Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Bapelkes Semarang, kemudian para Katimker nggih, dan juga teman-teman baik pegawai ASN maupun non ASN yang kami banggakan. Pertama tentu alhamdulillah kita bisa bersama-sama ya. Kalau tadi kita ngopi saja ya, kita ngobrol berbagai hal yang nanti bisa saling memotivasi di antara kita nggih, teman-teman semuanya. Jadi mohon izin saya mungkin tidak lebih tahu ya dari teman-teman yang hadir di sini, tapi kebetulan karena kemarin Bu Tina itu menginformasikan ya, rencananya jam ini itu sudah terjadwal, tetapi beliau tidak bisa gitu ya, sehingga gimana kalau kita isi dari internal ya. Kemudian ya yuk Mbak Tina, yuk kita ngobrol bareng gitu nggih Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala, ya, ini terima kasih sekali ya kepada Bapak Kepala yang selalu mengingatkan kepada kita terkait dengan bagaimana kita bisa mencoba untuk bahasanya itu tadi istiqomah ya, atau kalau dalam bahasa ini ya konsisten untuk bisa berintegritas. Ya, baik. Nah, teman-teman semuanya, mohon izin. Jadi mungkin nanti saya akan ini ya share materi. Nah, ini Mbak Ajeng mohon izin, apakah udah nampak belum ya? Sudah tapi belum di slideshow, Bu. So ya. Ya, tinggal slideshow saja. Ya, Ya. oke. Mohon izin Bapak Ibu, jadi obrolan kita di siang hari ini saya memakai alat bantu ya Bapak Ibu supaya ngobrolnya nanti lebih terarah itu nggih. Nah, sambil menunggu slide demi slide, Bapak Ibu silahkan. Kalau nanti ada yang perlu dipertanyakan, monggo ya. Jadi mungkin tidak perlu menunggu apakah ada yang bertanya, tidak perlu ya. Saya rasa Bapak Ibu ini kayaknya kok maksudnya apa ya? Nah, monggo dipertanyakan saja. Nggih, baik. Obrolan kita mulai nggih Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kak Kak Ajeng ya, moderator kita yang luar biasa ya. Ini mengembalikan integritas diri ya. Fokus pada kalau Bapak Ibu lihat di nilai-nilai integritas itu kan ada 9 ya. Tapi kita mungkin di siang hari ini kita ngobrolnya kita coba fokus kepada nilai tanggung jawab dan malu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya teman-teman semua, saya ingin membuat ini ya disclaimer dulu ya. Jadi sesi ini bukan untuk menghakimi ya di antara kita, tetapi ini adalah sesi untuk saling berbagi tadi ya. Sesi untuk saling berbagi, sesi untuk saling mengingatkan. Sehingga kita bisa ke depan itu, kalaupun kita sekarang lebih baik itu bisa menjadi lebih baik. Nah, teman-teman semua, di masing-masing dari kita ya, saya kira nanti kalau Bapak Ibu pernah mengikuti cermin integritas itu ya. Nah, dari sini juga nanti
masing-masing dari kita, termasuk saya ini, ya, termasuk saya, nanti kita bisa merenung kembali ya di dalam integritas ini, atau kalau kita bicara integritas itu seolah-olah kita selalu bicara tentang dengan korupsi ya, padahal tidak selalu, karena nilai-nilai integritas itu nilai-nilai kebaikan, jadi tidak harus selalu dikaitkan dengan korupsi ya. Tapi kalau misalkan kita tidak punya akses kepada keuangan langsung ya, barangkali kita lebih kepada petty corruption ya, korupsi skala kecil atau bahkan kepada perilaku koruptif. Nah, kalau kita lihat sepertinya kan perilaku koruptif itu seakan-akan tanda petik ya, itu menjadi habitnya. Meski tidak pada semua orang gitu. Nah, perilaku koruptif ini seolah-olah mengakar ya, dan agak perlu usaha yang kuat itu ya untuk melawan, bagaimana menjauhkan diri dari perilaku koruptif. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang kami banggakan gitu ya. Jadi dari sini nanti kita mari mencoba untuk bercermin ya setiap orang. Apakah contohnya di dalam perilaku koruptif itu, kan ada 3 hal nanti ya. Apakah kita ini benar-benar sepenuhnya sudah menjauhkan diri dari perilaku koruptif, atau kita ini masih di area abu-abu terkait perilaku koruptif, atau justru kita itu sehari-harinya itu menjadi pelaku perilaku koruptif. Ini kan hanya kita yang tahu ya. Nah, monggo apapun itu hasilnya, yang penting ada komitmen dari masing-masing kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ya. Oke. Nah, izin melanjutkan ya Bapak Ibu karena belum ada raise hand. Kalau kita sedikit ya mengingat kembali ya, mencoba untuk mengingat kembali kata-kata integritas itu kan banyak ya referensinya. Kalau kita coba tengok dari asal katanya, ini kalau diserap dari bahasa Inggris itu kan integrity ya. Jadi kata-kata ini sering dipakai untuk melabeli kualitas individu atau kualitas seseorang terkait dengan kejujuran dan sikap yang padu antara perkataan dan perbuatan. Nah, kalau kita membaca referensi lain, keterpaduan ini ternyata itu harus diselaraskan dengan nurani. Mbak Jeng nanti kalau melebihi waktu diingatkan ya, minta Siap, tolong ya. siap, Bu Ya, Arlin. makasih. Jadi mohon izin saya ulangi, jadi keselarasan atau keterpaduan antara perkataan dan perbuatan ini harus selaras dengan nurani ya, karena kalau kita bicara nurani itu, bahwa nurani itu selalu menuntun kepada sang pemilik itu menjadi melakukan hal yang baik ya. Meskipun kita juga kalau kita baca di disiplin ilmu lain ya, bahwa di dalam diri kita ini kan ada segumpal darah ya, atau segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik ya, insya Allah semua tindakannya ini akan baik. Tetapi kalau segumpal darah atau segumpal daging ini rusak ya, maka semua tindakannya juga akan tidak baik juga. Nah, kita bisa saling motivasi ya, bagaimana kita menjaga segumpal darah atau hati itu bisa menjadi baik ya. Banyak hal ya Bapak Ibu, jadi salah satu hal yang harus kita jaga adalah apapun yang masuk ke dalam diri kita kan harus halal itu ya. Mohon izin. Oke, baik. Nah, seringkali juga teman-teman kata integritas ini dipakai sebagai standar kelaikan bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu. Jadi saya jadi ingat ya waktu eh, kita diskusi tentang pemilihan pegawai teladan setiap bulan ya, itu kan salah satu teman kita, kalau ini kita yang di posisi, misalkan di posisi
pimpinan ya, kemudian sampai ke Kadum atau sampai ke Koor ya, sampai ke Katim ini apakah masih perlu dimasukkan itu ya. Jadi saya keinget, iya betul ya, karena dalam posisi-posisi seperti itu ya pasti sudah ditanda petik, sudah dipastikan yang bersangkutan ini adalah sudah memenuhi standar ya dari segi integritas gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau misalkan kita mengatakan berarti bagaimana dengan teman-teman yang tidak menduduki jabatan tertentu? Nah, kita harus ingat teman-teman semuanya bahwa apapun profesi kita itu adalah jabatan tertentu. Ya, jadi misalkan kita-kita yang ada di jabatan fungsional atau bahkan teman-teman yang non ASN itu dalam tanda petik di materi ini adalah menduduki jabatan tertentu. Karena itu maka integritas harus dimiliki oleh semua individu dalam tataran level maupun profesi apapun. Ya. Karena semuanya itu akan berawal dari integritas. Oke, kalau kita tinjau dari KBBI, ya, di sana didefinisikan bahwa integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan wibawa. Nah, dari sini Bapak Ibu, itu integritas ini adalah dimaknai integer, artinya lengkap, utuh. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, integritas itu dimaknai konsisten. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan etika yang ada di organisasi. Dan jujur dalam hubungannya dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, ya, stakeholder, kemudian mampu menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, ini ditujukan kepada para ASN, namun bagi teman-teman yang kebetulan di sini tidak ASN, saya kira teman-teman juga perlu tahu ya, karena teman-teman berada di lingkup pemerintahan. Nah, kalau teman-teman yang ASN buka di peraturan menteri ini, itu ada 5 level ya. Nah, ketika masing-masing dari kita itu mampu berperilaku sesuai dengan nilai, sesuai dengan norma, sesuai dengan etika yang ada di organisasi kita dalam kapasitas individu, itu kita baru dikatakan level 1. Dan ini adalah minimal level yang harus dimiliki oleh semua kita. Artinya bahwa semua ASN kan wajib berintegritas, ya. Kemudian bagaimana bisa naik ke level 2 adalah ketika kita ini mampu untuk mengajak, kita mampu untuk mengajak kepada rekan gitu ya, untuk tadi berperilaku selaras dengan nilai, selaras dengan norma, selaras dengan etika yang ada di organisasi. Ya, tentu untuk level 3, 4, 5 ini semakin naik ya. Terakhir adalah bagaimana kita bisa menjadi role model yang sifatnya tingkatnya nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menengok kembali ya. Kita setiap hari, setiap saat di tempat kerja kita itu kan ada nilai-nilai integritas ya, yang dipasang di salah satunya di setiap tangga ya. Nah, setiap tangga itu tentu ini adalah reminder untuk kita. Jadi kalau tadi Bapak Kepala mengingatkan, jadi integritas itu tidak cukup untuk dibicarakan ya teman-teman, tetapi integritas ini untuk bisa diinternalisasikan oleh setiap kita.
Nah, karena itu bagaimana kita saling memotivasi di antara kita, ya, saling mengingatkan di antara kita supaya nilai-nilai ini tuh benar-benar terwujud, ya. Nah, dari 9 nilai yang teman-teman mungkin sering lihat itu ya, di salah satunya di tangga tersebut tuh dibedakan menjadi 3. Ada nilai inti, ada nilai sikap, dan ada nilai etos kerja. Ada referensi yang mengatakan ketika seseorang itu mampu menginternalisasikan nilai inti, yakni bisa menerapkan atau mengimplementasikan nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab, insya Allah nilai-nilai yang lain itu secara otomatis akan terimplementasikan juga. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada satu video ya yang akan saya putar. Monggo nanti dicermati dan kira-kira menurut Bapak Ibu itu nilai yang terabaikan itu nilai apa sehingga hal ini terjadi dan apa sih insight untuk kita semua ya. Mbak Ajeng mohon izin, suara terdengar nggak? Dicoba lagi, Bu. Coba lagi ya. Tadi Digedein lagi, digedein lagi, Bu. enggak, suaranya masuk enggak? Tadi saya lupa untuk Masuk ini. tapi kecil. Oh, kecil. Ya, Sebentar saya ulang. Oh, sersonya belum. Sersonya belum. Ya, saya ulang ya. Tadi sampai sini. Slide sebelumnya ya. Lihat deh gayanya. Senyum lebar, jari 2 ke kamera, seolah baru menang kontes. Padahal tersangka korupsi. ASN Pemkot Kendari ini malah kayak lagi photoshoot. Duit korupsi udah dinikmati, masuk penjara paling sebentar. Ya kan? Nggak ada rasa bersalah, nggak ada malu. Religius di luar, tapi kok hatinya tega banget. Kalau kayak gini terus, jangan-jangan koruptor bisa jadi cita-cita anak zaman sekarang. Astagfirullah. Miris ya, negeri kita butuh panutan, bukan tontonan begini. Ya. Oke ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ada yang bisa dibagikan nilai yang tergadekan tuh nilai apa dan kira-kira kita ini harus bagaimana gitu ya. Monggo silakan. Kalau ada yang berkenan untuk berbagi, memotivasi di antara kita, memberikan apa ya, nasihat di antara kita ya, karena di siang hari ini itu sebetulnya lebih kepada saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya, untuk bisa ke depan itu bisa lebih menjadi baik dibanding kondisi-kondisi yang ada. Kalaupun sudah menjadi baik itu bisa saling itu tadi ya, saling mengingatkan gitu. Monggo, ada? Belum ada ya? Ya, baik. Kalau belum ada, mohon izin dilanjutkan aja. Nanti mungkin lebih dibagi untuk sesi khusus tanya jawab aja ya, Bu Lihat. Aja. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, miris ya kadang ya kalau kita lihat berita-berita yang seliweran ya akhir-akhir ini ya. Banyak hal-hal yang terdengar di telinga kita dan banyak hal-hal yang kita lihat ya. Banyak korupsi ya. Kalau misalkan itu kan tidak penting bagi saya gitu ya, karena kita tidak punya akses ke sana gitu ya. Lagian ngapain nih korupsi juga uang negara. Sebetulnya kita harus memiliki kesadaran ya Bapak Ibu, bagaimana mengedukasi ya, mengedukasi diri kita, masyarakat sekitar ya, keluarga kita bahwa
kita itu sebaiknya tidak permisif. Kalau Bapak Ibu lihat ya di nilai IPAK kita itu kan perilaku masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia itu masih permisif terhadap eh, perilaku koruptif ya. Karena di sana kalau Bapak Ibu lihat tuh nilainya itu 3,85. Jadi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu masih permisif terhadap perilaku koruptif. Bahkan terhadap korupsi sekalian ya. Kita mengatakan masih permisif terhadap perilaku koruptif karena yang dinilai adalah individunya ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau kita cermati dari video tadi itu hilangnya tanggung jawab ya, dan hilangnya rasa malu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tanggung jawab itu apa? Nah, di dalam video tadi itu kan ya seolah-olah dia tidak salah gitu ya. Dengan gesturnya yang demikian itu selain menunjukkan hilangnya budaya malu ya, juga hilangnya rasa tanggung jawabnya. Nah, kalau seseorang itu memiliki ya rasa tanggung jawab yang besar, maka bisa dipastikan seseorang itu tidak akan korupsi. Kenapa? Karena dirinya itu yakin bahwa semua hal yang dilakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Ya, kalau hal ini melekat pada diri seseorang, ya insya Allah hal-hal semacam itu tidak terjadi. Nah, kemudian bagi kita-kita yang tidak punya akses kepada keuangan langsung, memiliki rasa tanggung jawab itu sangat penting ya, meskipun kita tidak punya akses ke sana. Kenapa? Karena rasa tanggung jawab itu Bapak Ibu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Rasa tanggung jawab itu adalah perlu sebuah proses ya, perlu sebuah latihan. Mulai dari mana? Mulai dari yang paling kecil. Ketika kita tidak bisa bertanggung jawab pada hal-hal kecil yang diberikan kepada kita, maka sangat dimungkinkan ketika seseorang itu diberikan tanggung jawab yang besar atau pekerjaan yang besar, maka ada potensi mereka juga tidak akan bisa memenuhi pekerjaan yang telah ditugaskan dengan kualitas yang terbaik ya, karena tanggung jawab itu tidak hanya sekedar menyelesaikan tugasnya, tapi tanggung jawab itu adalah juga berorientasi pada mutu pekerjaan. Oke, kemudian yang kedua, yang paling nampak dari video tadi adalah hilangnya rasa malu ya. Jadi eh, kita yang Muslim malu itu adalah akhlak Islam ya. Saya kira teman-teman juga familiar ya dengan eh, salah satu hadis ya, kalau saya tidak salah, berbuatlah sesukamu jika tidak punya rasa malu gitu ya. Itu juga eh, pesan yang sangat mendalam ya Bapak Ibu. Kalau seseorang itu eh, memegang imannya dengan kuat ya, itu malu dan iman itu seperti apa ya? Dua hal yang kalau sayap burung itu sayap kiri dan sayap kanan ya. Jadi keduanya itu berimbang. Kalau salah satunya dicabut ya salah satunya akan hilang juga gitu ya. Oke. Nah, dalam perspektif korupsi, malu itu bisa menghindarkan seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Seperti korupsi ya, karena malu jika kita apa ya Bapak Ibu ya, kita terjerat di dalam satu perbuatan yang tercela ya, yaitu korupsi. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita ini sampai terjerat di dalam sebuah korupsi ya, itu konsekuensi yang diterima itu sangat berat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di
dampak korupsi gitu ya. Itu kalau dari sisi lain itu kan ternyata kita tidak hanya sekedar tanda petik gitu ya, merugikan keuangan negara secara langsung. Tapi kita juga akan menimbulkan biaya-biaya yang sesungguhnya itu dampaknya lebih luas ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, bagaimana menjadikan rasa malu yang berbasis nilai kebajikan itu menjadi sebuah budaya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala ya, jadi adalah saling menasihati dalam hal kebenaran ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada satu hal ya yang kita harus ingat bahwa rasa malu itu tidak boleh dibangun di atas perasaan malu dalam diri ketika seseorang itu merasa malu karena tidak mengikuti perilaku yang lain, ya, perilaku rekan lainnya di dalam lingkungan yang menyimpang, gitu ya. Wah, nggak enak temannya seperti itu kok saya tidak. Ya, ini ya mudah-mudahan kita bisa menepis hal itu. Nah, oke, mohon izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari korupsi dengan menguatkan ya nilai-nilai kebaikan itu ada banyak hal ya. Nah, ini saya menuliskan dua di antaranya. Yang pertama adalah kita harus mengunci di dalam diri kita bahwa hidup dengan kejujuran itu adalah sangat mulia. Nah, ini harus kita kunci ya Bapak Ibu. Dan sebaliknya, hidup dengan perilaku korup ya, dan sifat serakah itu adalah hina. Nah, berikutnya harus memiliki kesadaran ya sebelum berbuat bahwa ketika seseorang itu melakukan korupsi maka ada harga mahal ya yang harus dibayarnya. Tidak hanya kepada dirinya, tetapi akan ada penderitaan yang diterima oleh keluarganya. Ya, ini yang apa ya? Berat ini ya Bapak Ibu ya, karena keluarga harus menanggung rasa malu ya. Keluarga harus mendapatkan apa namanya? Mungkin omongan tidak enak itu ya, karena ulah dari salah satu anggota keluarganya. Jadi kalau sebetulnya kalau Bapak Ibu mungkin ada ya kejadian ya. Saya pernah juga mendapat cerita nyata ya. Itu seolah korupsi itu ingin membahagiakan anggota keluarga ya, seolah ya. Tapi sebetulnya adalah membawa malapetaka kepada keluarga. Nah, ini yang mungkin perlu kita Bapak Ibu waspadai ya bareng-bareng karena ubun-ubun manusia itu kan ya bisa berubah ya setiap saat. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Milan kita ya, bagaimana kita ini bisa saling mengingatkan ya di antara kita untuk mengingatkan dalam hal kebenaran. Nah, mungkin kita bisa membacanya di dalam Quran surat Al-Asr ya, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran ya. Mudah-mudahan kita bisa mencermati, kita bisa mengamalkan ini ya, pesan ini. Oke. Nah, bagaimana sih tipsnya ya? Tadi saya sudah sampaikan tapi ini tambahan saja Bapak Ibu bahwa sekali lagi kita selalu mengunci dalam diri kita semua perbuatan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ini juga latihan bagi saya ya Bapak Ibu, kalau saya sering merenung ya, oh banyak juga ya yang saya lakukan tanpa saya sadari
ternyata ini besok kalau di swab ini lumayan ini ya, lumayan berat ya. Meskipun nanti ternyata paginya lupa lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan, sehingga ini menjauhkan diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas kewajaran. Kemudian sadar diri ya dan sadar posisi, sehingga kita tidak banyak kecewa ya Bapak Ibu ya. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa menyampaikan diri membaca kisah-kisah inspiratif ya, kisah-kisah orang-orang yang menjunjung tinggi integritas, kisah-kisah orang-orang yang menjunjung tinggi kejujuran, ya, supaya kita bisa untuk mengambil insight dari kisah-kisah beliau ya, para tokoh bangsa banyak banget ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita buka saling berbagi saja ya Bapak Ibu. Eh, Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi hal-hal yang Bapak Ibu alami ya, atau Bapak Ibu punya dan bisa dibagikan di sesi ini dalam rangka untuk saling memotivasi dan saling mengingatkan. Saya kira itu. Saya serahkan kembali ya ke Bu Ajeng. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Arlin ya tadi yang sudah menyampaikan sharing ya terkait bagaimana budaya malu kemudian tanggung jawab yang masuk dalam salah satu nilai integritas itu wajib kita implementasikan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan sharing. Kita di sini ngopi-ngopi ya. Ngobrol ngopi itu apa tadi ya? Ngobrol pengalaman yang menginspirasi Bapak Ibu. Jadi mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu yang bisa kita bagikan kepada teman-teman di sini. Silahkan. Masih ada waktu 9 menit ya, Bu Ajeng? Ya, kalau batas maksimal untuk waktu sebelum asar, Bu. Jadi Oh, masih panjang sebenarnya waktunya. oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin sharing pengalaman, klarifikasi bertanya juga nggak apa-apa Iya, Bapak Ibu. silahkan. Mengingatkan juga boleh. Terima kasih. Ya, ini utamanya juga ini ya Bu Ajeng sambil menunggu teman-teman. Sekarang ini kan kita ASN ini diberikan banyak kemudahan ya. Salah satunya adalah ada WFA ya. Nah ini sebetulnya kan WFA ini kan fleksibilitas kerja yang diberikan oleh pemerintah ini sesungguhnya kan untuk meningkatkan efektivitas ya, efisiensi ya, bahkan mungkin keseimbangan lah ya antara tugas dan pribadi PNS. Nah, momen seperti ini itu kalau integritas itu tidak kita pegang, itu kadang kita tergoda gitu ya. Wah, saya kan baru WFA gitu ya. Jadi saya bisa dong melakukan ini itu gitu ya. Jadi ini yang kadang tidak kita sadari ya Bapak Ibu ya. Nah ini kembali lagi ya, kembali kepada masing-masing ya, masing-masing individu. Kalau rasa syukur yang dikedepankan, ya tentu ketika ada apa ya himbauan respon cepat gitu ya, itu justru malah bisa respon cepat ya. Dan kita bisa lebih produktif sebetulnya. Karena kalau mohon izin ya, saya 7:30 itu biasanya baru sampai sini gitu ya. Tapi dengan WFA itu kita jam 7 itu malah bisa sudah di depan laptop gitu ya. Nah kita kalau jam 4 kita sudah keluar dari kantor gitu. Kalau kita WFA malah kalau masih badan masih enak itu 4:30 aja masih kuat itu ya. Nah ini eh, kalau sekali lagi
apa ya, integritas itu dikedepankan. Nah, ini fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah itu justru menambah produktivitas itu ya. Tapi kalau integritas seseorang ini lemah ya, yang terjadi sebaliknya, dan takutnya itu apa ya, marwah marwah ASN itu di mata masyarakat tuh turun ya. Nah, kita taunya libur ya, padahal kan kita di rumah itu dalam rangka bekerja ya. Sehingga saya ingat tuh cerita Mbak Ulan. Waktu Mbak Ulan di rumah itu, ART-nya malah tanya, oh ternyata ASN itu, pegawai negeri itu bekerja dengan sungguh-sungguh ya, Bu, itu ya. Ini kan berarti berarti masyarakat itu kan menganggap, wah, setor jempol aja dapat dapat gaji gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR besar kita ya, Bapak Ibu ya. PR besar kita semua bahwa bagaimana meski dengan fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah itu jangan sampai malah menurunkan apa ya, marwah ASN. Wah, enak banget ya. Tiap hari aku tiap hari bisa sering libur gitu ya. Nah, ini kan kita yang punya tanggung jawab ya untuk bisa menjaga eh, marwah dari aparatur sipil negara ya kita sendiri gitu ya. Oke, itu sambil menunggu teman-teman. Kayaknya nggak ada nih Mbak. Mbak. Iya, Ini Mbak siapa itu? Ah, sambil nunggu teman-teman belum ada. Di sini ada Pak Taufik, ada mungkin Bu Nur atau para guru-guru senior yang mungkin menambahkan, monggo Bu Nila, Pak Edi, dan semuanya teman-teman juga dari non ASN yang mungkin ada yang diserengkan ya Mbak Ajeng ya. iya. Bu Warlin menyambung tadi, Bu Warlin yang Mm-mm. menyampaikan bagaimana WFA itu ya. Sebenarnya Iya, saya pribadi juga merasa bahwa WFA itu memang fleksibel ya, mendekatkan kita dengan keluarga. Apakah perlu kita mungkin menguatkan sistem yang ada, Bu? Jadi kalau seperti dulu pada saat kita COVID itu kan kita ada harus menyalakan itu ya, menyalakan Maps. Terus kalau saya tidak salah itu di pusat itu sudah ada, jadi dia tiap jam 1 kalau tidak salah itu presensi. Jadi Mm-mm. menyalakan posisi di mana seperti itu. Tetapi kalau WFA itu kan kita tidak harus di rumah ya, beda dengan Iya, WFH. Jadi kalau WFA itu dimanapun, asalkan kita responsif, kita bekerja sesuai output, itu tidak masalah seperti itu. Nah, maksud saya, apakah sistem kita itu masih lemah Bu, terkait dengan WFA? Apakah harus diperkuat supaya bisa memonitor bahwa memang kita itu betul-betul bekerja meskipun kita di mana saja seperti itu. Mungkin ya sharing aja sih Bu. iya. Ya mungkin mohon izin ya Bapak Ibu. Ini kalau pandangan saya pribadi ya, nanti kalau kurang pas mohon diluruskan. Saya kira harus dari dua sisi ya Bu Ajeng ya. Dari sisi sistem dan dari sisi individu. Jadi tidak bisa dari sistem saja atau tidak bisa dari individu saja. Jadi keduanya memang harus bersinergi. Sistemnya diperbaiki supaya celah-celah itu tidak eh, apa ya, digunakan oleh orang-orang yang tanda petik ya kurang bertanggung jawab gitu kan. Tapi individunya juga harus dikuatkan ya. Kalau kita bicara misalkan begini, di dalam sebuah sistem itu kan kalau sistem dibangun sudah luar biasa, tetapi yang hadir itu adalah orang-orang yang kurang berintegritas. Kalau ya akhirnya sistemnya yang dimainkan kan. Nah, tapi begitu juga kalau di dalam ini yang saya baca ya. Di dalam sebuah organisasi itu sistemnya belum benar, tapi kalau yang hadir itu orang-orang yang berintegritas tinggi, sistem itu akan dibeneri. Ini kalau pemahamannya. Tetapi
dalam hal ini itu kalau saya pribadi kok keduanya ya harus disinergikan. Jadi sistem juga diperbaiki, kemudian individunya juga diperbaiki gitu Mbak Ajeng. Jadi kedua-duanya harus diperbaiki. Tapi kembali lagi individu itu yang sebetulnya SDM ya. Kalau semua ibaratnya gini ya, semua sumber daya itu ada, tapi kalau SDM-nya nggak benar itu ya akhirnya semuanya akan menjadi tidak optimal gitu ya. Jadi bagaimana sistem itu diperbarui dan individunya juga diperbarui gitu. Jadi memang kalau menurut saya pribadi ya memang ada semacam evaluasi ya dari WFA itu optimal efektif atau enggak. Nah, kalau enggak kira-kira sistem harus membetulkan harus apa memperbaiki dalam hal apa gitu. Tapi kembali lagi individu itu adalah kunci utama gitu. Ini kalau saya ya Mbak Ajeng. Tapi bukan mengatakan bahwa sistem itu nggak perlu, perlu, keduanya perlu, harus sinergi gitu Mbak Ajeng. Itu. Mungkin Mbak Ajeng ada pandangan lain atau Bapak Ibu ada pandangan lain? Ya, terima kasih Bu Warlin pencerahannya. Bapak Ibu, monggo. Ini sebenarnya yang menarik ya, WFA. Contoh nyata ya, Bu Warlin ya, bagaimana tanggung jawab dan budaya malu itu. Ya. Monggo, mungkin ada yang ingin sharing lagi, Bapak Ibu? Pak Doi itu, Pak Doi. Wah, Pak Doi. Pak Doi ada yang Ya, ditambahkan silakan Pak nggak, Pak Doi. Doi? Nggak percaya pengadilan. Kalau di Sudah, ini dibiarkan terus akan terjadi tutup bibir. sudah lengkap, Kayaknya selingkuh ini, Pak Doi. sudah lengkap, Mbak. Ya, kalau dari Pak Doi itu saya selalu ingat tuh ya, luruskan niat gitu ya, Pak Doi ya. Supaya apa Ya, yang kita lakukan mungkin bisa. tambahan saja. Ya, Mungkin kan tadi sudah disebut juga sih ada dua ya. Faktor yang utama niat sama kesempatan. Niat yang mungkin dengan sering kita saling mengingatkan seperti ini dan lainnya. Kalau kesempatan itu memang sistem harus diperbaiki. Kita kan setiap pelatihan juga ada materi anti korupsi dan sebagainya. Harapannya kita juga menjadi contoh lembaga yang anti korupsi gitu. Jadi mungkin sistem bisa kita perbaik kita lanjutkan yang sudah baik misalnya agar bisa tetap menjadi contoh yang baik terkait dengan anti korupsi ini. Gitu aja Mbak. Terima kasih. ya, oke, terima kasih. Ya, ditekankan ya, terima kasih. Kayaknya nggak ada Mbak Ajeng, kita sudahi aja ya Mbak Ajeng supaya bisa melakukan aktivitas yang lain juga ya. Ya, oke. Monggo Bu Warlin mungkin mau memberikan motivasi kepada Bapak Ibu terkait tadi ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ajeng dan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sesi ini adalah saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini juga pesan buat Bapak Ibu ya. Karena kalau seseorang itu kan bicara itu harus bisa menjalani ya Mbak Ajeng ya. Jadi berani mengucapkan berarti kan ada konsekuensi besar ya. Jadi mohon izin juga Bapak Ibu kalau nanti wah Bu Warin tuh kemarin ngomong apa gitu ya. Sekarang seperti itu terus wah berarti ora iso dijadikan panutan juga ya. Saya manusia ya Bapak Ibu tentu jalannya itu ya tidak lurus terus ya. Nah, izin saja Bapak Ibu nanti kalau memang Bapak Ibu melihat yang saya lakukan itu tidak hanya berbeda dengan yang saya katakan ya, tapi bertolak belakang gitu ya. Kalau berbeda itu masih ini ya. Ternyata bertolak belakang ya. Mohon bisa diluruskan saja ya Bapak Ibu. Saya berterima kasih sekali ya nanti kalau Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan ya. Saya kira
itu adalah pertanda kalau Bapak Ibu justru peduli ya, peduli kepada saya supaya nanti saya selama di akhirat juga gitu ya, karena kan justru itu yang paling utama ya. Kalau misalkan saya berbagi gini terus teman-teman bubarin ngomong apa ya, kemarin ngapain, sekarang ngapain, tapi tidak disampaikan kan takutnya malah nggak baik ya. Ya menambah dosa dan tidak menyelamatkan gitu. Tapi kalau disampaikan kan, oh iya ya, terima kasih gitu. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi mari kita untuk saling mengingatkan ya Bapak Ibu, karena ini saya mungkin mengutip tulisan seseorang ya, bahwa hari ini dunia itu nyata, akhirat ada cerita, tapi suatu saat nanti akhirat itu adalah nyata dan dunia itu tinggal cerita. Saya kira itu saja dengan mengingat ini ya tulisan seseorang ini, saya kira banyak hal yang harus kita lakukan gitu, banyak hal yang harus kita apa ya lakukan supaya kita tidak merugi di kemudian hari nanti. Dan sebagai seorang aparatur sipil negara, kita adalah orang-orang yang terpilih ya Bapak Ibu, mengingatkan untuk diri saya juga. Tapi bagi teman-teman yang kebetulan belum aparatur sipil negara atau tidak aparatur sipil negara, panjenengan juga orang-orang terpilih ya. Jadi Allah sudah atur semuanya sesuai dengan apa ya kebutuhan kita masing-masing ya. Jadi mari kita untuk saling mengingatkan, mari kita untuk bersama-sama menjadi lebih baik ya. Dan tentu karena kita itu di Kementerian Kesehatan khususnya di Bapelkes Semarang ya, bagaimana kita bisa menjaga nama baik Bapelkes Semarang. Saya kira itu ya Bapak Ibu, lepas dari semuanya. Tadi ada salah satu tulisan bahwa semua hal yang kita lakukan suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan keliru ya. Itu semata-mata karena kelemahan saya. Dan kalaupun ada yang pas, ada yang benar, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Suwarlin SKMMPD ya yang sudah berbagi ilmu, pengalaman dan juga memberikan banyak insight ya, motivasi yang sangat menginspirasi untuk saling mengingatkan Bapak Ibu ya, bagaimana membangun nilai-nilai integritas di dalam diri kita. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya dan berpartisipasi dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Jangan lupa untuk mengisi presensi Bapak Ibu ya, karena itu penting Bapak Ibu sebagai dokumentasi kegiatan Juspala. Kemudian Juspala mengingatkan minggu depan Juspala diisi oleh eksternal ya Bu Nina. Ya, diisi oleh eksternal. Jadi terkait dengan budaya kerja Bapak Ibu ya. Ini masih berkaitan juga tadi dengan nilai-nilai integritas. Jadi jangan lupa untuk Jumat depan di tanggal 9 untuk hadir ya. Nanti akan kami informasikan melalui WhatsApp group terkait dengan informasi jamnya. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu kegiatan. Oke, sampai jumpa di kegiatan Juspala selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Oke, Gajeng terima dan kasih semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih. Atur nuhun. Jangan lupa Mohon mengisi izin foto presensi. bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, lift dulu. Oke, mohon bantuan untuk dapat diaktifkan videonya. Kayaknya apa Bu Ajeng keluar link untuk anti korupsi ya? Oh ya, gini. Yuk, Tolak, Tolak. tolak, tolak tolak. ya, teman-teman ya semuanya. Oke, tahan dulu, senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari dan Assalamualaikum, Mbak semuanya. Ari. Turun, monggo. Cindy ya. Jinli.